Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Ayat ini mengandung pesan yang sangat banyak dan dalam. Kalau kita mau mengulitinya secara detail, kata demi kata yang Allah pilihkan dalam ayat ini. Kita baca dulu ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta iza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan payah dan melahirkannya dalam keadaan payah, dan mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan, hingga apabila manusia itu telah mencapai usia matang, yaitu ketika usianya mencapai 40 tahun, maka dia berkata, ya Tuhan, beri saya petunjuk bagaimana harus berterima kasih atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku, dan bagaimana saya berterima kasih kepada ibu bapakku, dan bagaimana saya mengakukan amal-amal saleh yang Engkau ridai, dan jadikanlah keturunan saya anak-anak yang saleh. Saya bertobat kepada Engkau dan sungguh saya termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Nah, itu arti sederhananya surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wasaina itu satu. Kata wasa itu apa Ibu? Sebenarnya bukan hanya perintah, tapi ini perintah spesial di waktu spesial. Kalau perintah itu bahasa Arabnya amar. Makanya kalau salat nanti Bapak Ibu baca di surat apa? Di surat Taha, ya, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluargamu salat. Di situ bukan wassa, tapi wa'mur, amar. Jadi amar itu perintah Bapak Ibu. Wassa juga perintah. Tapi apa bedanya Bapak Ibu? Amar dengan wassa. Kalau amar itu perintah umum, kapan saja, di mana saja, dari siapa saja, untuk siapa saja. Itu namanya amar, perintah yang sifatnya umum. Tapi kalau wassa itu perintah dari orang spesial kepada orang spesial di waktu spesial. Karena itu kata wassa ini tidak digunakan dalam kalam Arab kecuali untuk perintah saat orang akan meninggal dunia, maka disebut wasiat. Ketika saya sudah payah, tasasa ango ambo Ibu, ambo panggil anak-anak ambo sadon. Apa kata saya ke anak-anak saya? Nanti kalau saya meninggal dunia, ya tolong ya ini ya motor dikasihkan ke si fulan. Itu perintah tuh Pak. Namanya wasiat. Nah, itu Pak ya. Nanti kalau saya meninggal dunia, kalian ya kunjungi si fulan teman-teman saya. Itu namanya perintah, tapi itu bukan perintah biasa Pak. Itu perintah saat ya spesial akan mati.
Dan biasanya perintah yang disampaikan saat itu berbekas di hati orang yang mendengar, Pak. Jadi wasiat itu disebut wasiat karena menghujam ke hati kita. Dan kita terngiang-ngiang telinga kita sampai bertahun-tahun apa yang dikatakannya itu. Itu makanya Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia dipanggil anaknya. Apa kata dia? Ya, sembahlah Allah, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Kan itu kan bisa saja dikatakan kapan saja Bapak Ibu kalimat itu. Tapi Nabi Yakub memilih mengatakan itu saat hendak meninggal dunia. Kenapa? Karena itu perintah spesial, di waktu spesial, dan akan membekas di hati orang. Karena itulah perintah-perintah saat akan mati namanya wasiat. Kenapa Allah tidak mengatakan wa amarna al-insan, kami perintahkan manusia berbakti pada ibu bapa, tapi tidak wa wasaina, untuk menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu perintah spesial. Seakan-akan ini di waktu yang sangat spesial. Kalau salat wa'mur, tapi kalau berbakti wasaina, menjadi wasiat. Karena wasiat tidak digunakan kecuali menjelang ajal, dan itu akan mempengaruhi jiwa orang yang menerima pesan. Itu kenapa Allah pilih kata wasa. Yang kedua begini, kata memerintahkan wasa itu bisa ausa, bisa wasa. Coba nanti Bapak Ibu lihat di surat ya, Maryam ayat 31 ya. Surat Maryam ayat 31. Jadi kata Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Ausa di situ, Pak. Allah mewasiatkan kepada saya untuk mengerjakan salat. Di situ ausa. Ausa. Ditambah alif di awal, Pak. Ausa. Artinya memerintahkan juga. Tapi kalau untuk berbakti pada orang tua tidak ausa tapi wassa. Ditasdidkan shadnya wassa. Kalau perintah salat kepada Nabi Isa ausa. Itu tidak sama, Pak. Walaupun artinya sama-sama memerintah. Walaupun secara gramatikal, secara morfologi namanya mazid satu huruf. Tapi bedanya kalau ausa sekali saja. Kalau ausa berkali-kali, taksir makanya didobolkan wassa, ditasdidkan menunjukkan makna kuat. Apa maknanya itu, Pak? Perintah berbakti pada orang tua melebihi pentingnya perintah salat. Kira-kira begitu, Pak. Perintah berbakti pada orang tua melebihi perintah salat pentingnya. Itulah kenapa Bapak Ibu ya, Allah ketika menyuruh kita bersyukur kepada Allah setara dengan orang tua. Waskurli wali walidayya. Ya, waskurli wali walidayya. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa besar?" Kata Nabi, "Syirik wa uququl walidain," menyekutukan Allah dan durhaka pada orang tua. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak salat, gampang bagi Allah itu. Taubat saja selesai itu. 70 tahun tidak salat, tinggal taubat saja, selesai. Tapi kalau orang tua bermasalah, tidak ada selesainya dengan Allah, Bapak Ibu. Itu kenapa perintah pada orang tua berbakti itu bukan ausa seperti salat dalam surat Maryam 31, tapi wassa, menunjukkan betapa beratnya, seriusnya, pentingnya ya perintah bakti pada orang tua, lebih daripada ya tekanan perintah mengerjakan salat. Itu wassa. Iya Pak, kalau anak perempuan ya sampai dia menikah saja. Kalau sudah menikah dia tidak dituntut lagi bakti pada orang tuanya, tapi dia berbakti pada suaminya.
Ini untuk anak laki-laki nih Pak. Ya, anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu milik ayah dan ibunya sampai mati. Kalau anak perempuan hanya milik ayah ibunya sampai menikah. Setelah diserahkan ke suaminya, dia milik suaminya. Ayahnya tidak boleh lagi memerintah dan meminta apa-apa. Kalau anak laki-laki tidak perlu minta-minta, ambil saja sesuka hati. Ya itulah yang susahnya Pak. Tapi dalam Islam begitu. Jadi kalau anak laki-laki itu ambil sajalah sesuka hati apa yang dia punya. Jadi ibu-ibu kalau apa-apa, kalau punya anak laki-laki banyak tuh senang tuh. Asapai ke rumahnya ambil saya sadonya. Ambil saya yang ketujuh. Angkui anak awak pulang ke pedangnya. Memilih awak mah. Oke, itu dah pihak kali itu aja. Tapi begitu kepemilikan ayah ibu terhadap anak laki-laki. Iya. Yang anak itu jangankan hartanya, kata Nabi itu, engkau pun milik ayah ibumu. Itu kenapa saya ingin katakan ke ibu-ibu ini, masya Allah, ibu tidak boleh monopoli dengan suami ibu, karena suami ibu bukan milik ibu. Suami ibu tu masih milik ayah ibunya. Ya. Dia masih milik ayah ibunya. Jadi kadang-kadang ada ibu ni, Pak Ibu, masya Allah, yang yo ATM apa pun pacik. Sehingga apa pun untuk beli minyak Honda pun minta yuk ibu Pak. Itu tidak boleh tu ibu-ibu. Ya. Perintahnya itu kepada ibu bapaknya begitu tuh Pak. Lebih hebat dari perintah salat coba Pak. Perintah salat saja ausa. Tuh di surat Maryam tadi itu, wa ausani bis salati waz zakati. Ya, salat, zakat, ausa. Tapi kalau berbuat wassa. Wassa tu panjang bunyi itu tekan tu tasdid namanya. Tasdid tu sangat, ya. Nah itu kenapa double pada sad bukan ausa. Lalu berbuat baik pada orang tua itu pakai bi Pak. Coba Bapak Ibu perhatikan bi ya. Bi walidai. Ihsan. Jadi berbuat baik pada orang tua itu bi. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, berbuat baik kepada tu harusnya preposisinya itu ila. Coba Bapak Ibu lihat di surat Al-Qasas ya, ayat 77. Nih, ada kata berbuat baik juga yang ditujukan kepada Qarun. Nih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bukan bika, Pak. Allah tidak mengatakan ya, Qarun, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ilaika, bukan wa ahsin kama ahsanallahu bika. Beda tuh Pak. Apa bedanya ila dan bi? Kenapa berbuat baik pada orang tua tu bil walidai? Kenapa tidak ilal walidai? Karena Bapak Ibu begini, kalau ila itu menunjukkan jarak. Saya pergi ke kampus itu ada jarak, jauh. Tapi kalau bi itu menunjukkan makna menempel, ilsak namanya, dekat. Itu makanya ikra bismi rabbika, bukan ikra isma rabbika. Enggak, ikra bismi menunjukkan bahwa kita dengan nama Allah harus menyatu. Kalau lepas kita dari nama Allah, setan masuk. Begitu kata Allah di surah Az-Zukhruf, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Bila manusia lepas dari nama Ar-Rahman, nama Allah, setan menguasainya langsung. Itu kenapa kita dengan nama Allah itu bismi. Makanya bismillah pakai bi. Bukan ismullah tapi bismillah. Iqra bismi bukan iqra isma. Iqra itu bisa objeknya langsung tapi pakai bi. Karena bi itu menunjukkan makna menyatu. Kenapa Allah mengatakan kepada Qarun ilaika bukan bika?
Karena kebaikan Allah yang memberikan harta kepada Karun tidak menjadikan Karun dekat kepada Allah, tapi menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Itu kenapa ilaika. Karun dapat kebaikan dari Allah. Apa yang mendapatkan Karun dari Allah? Kebaikan, harta yang melimpah. Tapi ternyata harta yang melimpah yang diberikan Allah kepada Karun tidak menjadikan dia dekat dengan Allah, tapi berjarak dengan Allah. Ilaika. Karena Al-Quran itu tidak salah pilih, Pak. Andai kata wa asin kama asanallahu bika, jadi hilang maknanya, Pak. Berarti Karun tidak layak dihukum. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Bagaimana menghukum orang dekat dengan Allah? Tapi kenapa Karun dihukum? Karena dia ilaika. Dia jauh dari Allah setelah mendapat kebaikan dari Allah. Ya. Pak? Kalau fi itu zarfiyah, tempat makan, tempat atau masa, itu makna fi, Pak. Tapi dalam bahasa Arab ahsana itu ilah, berbuat baik itu ilah. Tapi khusus untuk orang tua tidak digunakan ilah, tapi biwalidayhi ihsan. Apa maknanya itu, Pak Ibu? Bahwa setiap anak harus selalu dekat dengan orang tuanya walaupun fisik sudah berjauhan. Setiap anak harus menyatu dengan orang tuanya walaupun badan sudah tidak lagi berdekatan. Makanya Bapak Ibu, dalam surat Luqman Allah mengatakan kepada kita, masalah metafora Al-Quran, Pak ya. Apa kata Allah? Wakhfid lahuma janahaz-zulli. Kata Allah, rendahkanlah sayapmu kepada orang tuamu. Nih di surat Al-Isra 24. Wakhfid lahuma janahaz-zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, rendahkan sayapmu kepada mereka. Kita seperti burung, Pak Ibu. Seakan-akan kita punya sayap janah. Padahal kita kan tidak punya sayap, Pak. Seakan-akan kita punya sayap. Kata Allah disebut janah. Yang punya sayap kan burung. Kata Allah, rendahkan sayapmu pada mereka. Apa maknanya itu, Pak Ibu? Burung kan terbang jauh, terbang tinggi itu. Sejauh-jauhnya anak terbang, sejauh-jauhnya anak pergi dari orang tuanya, dia tetap harus kembali. Kira-kira begitu, Pak. Makanya kata Allah, rendahkan sayapmu kepada mereka. Oh, ini hebat sekali metafornya, Pak. Rendahkan sayapmu pada mereka. Artinya jangan terlalu jauh terbangnya, jangan hilang gitu. Itu pulang pada waktunya. Itu kenapa bi menunjukkan makna dekat, ilsak, menempel. Ya. Lalu berbuat baik itu walidai. Walidai ini Bapak Ibu artinya orang tua, tapi maknanya bukan orang tua. Artinya orang tua, tapi maknanya bukan orang tua. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Kalau orang tua kan dua ya, bapak satu, ibu satu ya. Tapi walidah ini bukan dua sebetulnya, satu saja, yaitu ibu. Walid itu artinya yang melahirkan. Sebab begini, Pak Ibu, dalam Al-Quran orang tua itu ada dua namanya. Ya, ada walidai, ada abawai. Coba Bapak Ibu lihat nanti di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Kata Allah bagaimana? Ini, bila yang meninggal tidak punya anak atau punya anak, bagaimana bagian orang tua? Maka disebut di situ li abawah. Nih, li abawai. Abawai Pak di sini ya. Abawai itu orang tua juga, Pak. Abawai. Maka kedua orang tuanya masing-masing dapat 1/6. Abawai di situ, Pak. Kenapa soal pembagian warisan itu abawai, tidak walidai?
Kenapa soal bakti disebut walidai, tidak abawai? Ini memang Masya Allah Pak. Al-Quran itu memang dahsyat bahasanya Pak. Gini, abawai dari kata abi, ayah. Walidai dari kata walid, ibu. Kenapa soal pembagian warisan itu abawai? Kalau abawai disebut bapak dominan, ibu numpang, itu abawai. Kalau walidai, ibu dominan, bapak numpang, itu maksudnya. Kenapa soal pembagian warisan itu abawai? Karena dalam pembagian warisan bapak lebih banyak dapat dari ibu. Bila tidak punya anak, bagian ibu dapat 1/3, 2/3 untuk ayah, sisa. Itu kenapa abawai? Karena ayah dominan di situ. Tapi kenapa soal bakti kepada orang tua itu walidai? Artinya orang yang melahirkan kita, walad itu anak yang kita lahirkan, yang mereka namanya walid, ibu. Karena soal bakti kepada orang tua, ibu lebih dominan dari ayah. Apa? Ya, Rabbi firli wali walidayya tu. Ya, ibu lebih dominan. Karena itu Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Umuk. Siapa lagi? Umuk, ibumu. Siapa lagi? Umuk, ibumu. Siapa lagi? Abuk, baru bapakmu. Itu kenapa kalau berbuat baik untuk ibu itu dominan 3 kali lipat. Makanya apa-apa anak awak yang lagadang tu Pak, ya, kalau baraginya Pak pulang, cari saya dulu Pak. Nyobalin amaknya baju. Awak tak nyobalin Pak. Antuk Pak lu. Besok pulang nyobalinnya amaknya baju li. Apa lu jual antuk ya Pak lu Pak. Jangan komentar antuk Pak lu. Pulang ke Tigo Pak. Nyaginya amaknya awak lu dah gila Pak. Apa antuk ya baru Pak. Ada yang kampe ko amaknya yo le. Baru Pak tanya oleh dan neng kampe baru apa tanya Pak. Neng pertama, neng kedua, neng ketiga apa lu boleh bertanya oleh. Kalau dua hak Pak bertanya oleh. Ya. Jadi kalau pulang anak apa nanti suatu hari tu kain dua saja setornya. Sama. Tu bila 2 kali induk saya, yang ketiga induk saya awak cari saya. Yang 1 2 3 tu masih hak ibu tu Pak. Itu kenapa walidai tu Pak. Karena memang ibu ini dalam soal bakti lebih dominan daripada bapak. Yang kali mun ke 6 itu beli Pak tanya malah 6 kali lu dah pek wali tanya tu rui. Oh ndak mula Pak. Lanyo lagi lah paknya sekali balik ke ibu dia. Ya. Ya kan lah dia gid anak cik Lanyo lagi sekali mah. Ya kan tak perai dah tu Pak. Lanyo lagi aja tapi 3 kali induknya nang kampek baru apa. Gitu. Oh tanggung jawab. Ya memang begitu aturannya. Buat yang punya anak apa? Makanya nanti di akhirat dipanggil jo nama apa? Ya fulan bin fulan tak binti dah. Karena ini Pak konteks ayat ini ada kenapa ibu disebut dominan di sini Pak. Soal berbuat baik. Karena konteks ayatnya nanti ada setelah itu. Tapi kalau tanggung jawab betul Pak, kita yang tanggung jawab dengan anak kita, bahkan dosanya pun kita tanggung Pak. Kalau anak sanggup. Oh anak sambung, anak tiri. Oh enggak, kalau anak tiri enggak. Ini ke bapaknya saya atau ke ibunya saya. Kalau kawak enggak lah. Ini kan konteksnya di walid yang lahir dari rahim kita, dari sulbi kita. Makanya walid. Ya. Jadi itu kenapa walidai. Lalu ihsan. Jadi hebatnya Bapak Ibu, berbuat baik pada orang tua itu ihsan. Untuk kita ya, ihsan. Coba Bapak Ibu lihat
Nabi Isa dan Nabi Yahya berbuat baik pada orang tuanya, bukan ihsan, Pak. Tapi namanya barran. Wa barran biwalidai. Nabi Isa juga begitu di Maryam ayat 32. Wa barran biwalidati. Barran di sana apa? Dia sama-sama berbakti. Barran berbakti, ihsan berbakti. Nabi Yahya di surat Maryam ayat 14 berbaktinya barran. Barran biwalidai. Nabi Isa di surat Maryam ayat 32 wa barran biwalidati, bukan ihsan. Masya Allah juga Pak ya, pasal Quran itu. Tapi untuk kita perintahnya bukan barran tapi ihsanan. Apa bedanya barran dengan ihsan? Kenapa untuk umat Muhammad perintah bakti pada ayah ibu itu ihsan, tidak barran seperti Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Kalau barran itu yang penting sudah berbuat baik. Itu barran, sudah berbuat baik, sudah. Ya ditengok, dikasih belanja, itu sudah, itu barran namanya, Pak. Kalau ihsan itu dari kata ahsana. Ahsan itu berbuat lebih baik dari yang kita terima. Itu namanya ihsan. Itu makanya dalam ibadah itu ada ihsan namanya. Bapak Ibu kalau salat 5 waktu saja, itu belum ihsan namanya, Pak. Adil baru, proporsional. Kalau Bapak menambah dengan salat sunat, baru ihsan, lebih dari yang semestinya. Kalau Bapak Ibu puasa Ramadan, itu belum ihsan, itu namanya adil, proporsional. Makanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada adil, ada ihsan. Adil sebagaimana mestinya, ihsan lebih dari yang semestinya. Kalau Bapak Ibu puasa tambah Senin Kamis, tambah puasa Senin sunat-sunat, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu berbuat lebih dari yang semestinya. Untuk orang tua kita disuruh berlaku ihsan. Karena Nabi Zakaria, Nabi Isa, dia berbuat baik standar saja pada ibu bapaknya. Kalau Nabi Isa pada ibunya standar saja. Kalau kita Bapak Ibu diminta lebih dari yang diperbuat orang tua kita untuk kita. Ini yang tidak mungkin kita lakukan, Pak Ibu. Itulah kenapa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, gitu kan? Karena kami tidak akan mungkin membalas itu, karena perintah Engkau ihsan. Dan kami dipastikan tidak akan mampu melakukan perintahmu. Tolong Engkau bantu, ampuni mereka, rahmati mereka. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Kalau melakukan kebaikan seperti yang mereka lakukan kepada kami atau lebih, tidak mungkin, mustahil. Bayangkan ketika kita sakit waktu kecil, Ibu, tidak tidur semalaman mereka, Pak. Mampu tidak melakukan itu, Pak? Menangis kita, Pak, digendong sepanjang malam, digendong. Mampu tidak melakukan itu, Pak? Kata Allah, lebih dari yang mereka lakukan itu ihsan. Maka perintah berbuat baik pada orang tua ini tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Karena itu kita hanya berdoa, ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disebut masa kecil kita. Karena tidak akan mampu kita melakukan ihsan itu. Sementara perintah Allah ihsan, bukan barran. Kalau barran kita tengok lalu kita sudah barran. Tapi ihsan kata Allah, tidak barran, ihsan. Andai Allah meminta pertanggungjawaban ayat ini kepada kita, semua kita akan masuk neraka semua. Andai Allah meminta pertanggungjawaban ayat ini untuk kita, sudahkah engkau ihsan pada orang tuamu? Semua kita akan dihukum Allah ke neraka, Pak. Beruntung Allah mengajarkan doa tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Itulah ihsan kita. Itulah kenapa ada hadis sahih Bukhari, innallaha la yarfa' darajatal abdi fil jannati yaumal qiyamati. Allah mengangkat derajat seorang hamba nanti di hari kiamat.
ke sorga yang paling tinggi, amalnya sedikit, sorganya paling mewah. Malu dia bertanya, ya Rabb anna lihaza, ya Tuhan, ini sorga saya sehebat ini bagaimana? Amal saya sedikit, kecil, malu saya dengan sorga ini. Masuk sorga pun saya tidak yakin. Apa jawaban Allah kepada ini orang? Haza bistighfari waladikalaka. Ini karena anakmu yang selalu berdoa, Rabbil firli wali walidayya. Sekarang sorgamu saya angkat ke sorga paling tinggi. Itulah ihsan kita Bapak Ibu. Jadi ihsan kita harus mengasih belanja lebih banyak dari mereka kasih, tidak mesti. Belikan mereka mobil, tidak mesti. Berikan mereka rumah, tidak mesti. Allah hanya menuntut berdoa saja, mintakan ampun untuk mereka, karena surga mereka akan diangkat ke surga paling tinggi. Karena kalau kita akan berbuat ihsan pada mereka seperti yang mereka perbuat pada kita, mustahil. Mustahil. Andailah nanti Allah menghisap kita dengan ayat ini Bapak Ibu, saya yakin tak ada kita yang tersisa masuk surga, semua akan berhamburan ke neraka. Karena tidak ada orang yang akan bisa ihsan pada orang tuanya. Tak ada. Apakah seorang anak meletakkan orang tuanya di pati jompo itu termasuk berbakti? Pati jompo apa lagi Pak? Itu bergolong-golong ke neraka esok tu. Cayolah kamu Pak. Kalau ada anak meletakkan ayahnya di pati jompo Pak, itu you bana deh, caliklah besok Pak. You bergolong-golong Pak. Ya. Allah perintahkan ihsan. Bagaimana mereka berbuat dulu padamu, lebih dari itu kau berbuat padanya. Hah? Ya kan begini Pak, orang itu kan dapat pahala juga, karena memang ada orang anak-anak tertentu yang memang tak perhatian pada orang tuanya. Maka dia menyelamatkan, dapat pahala, dia kena berbuat baik juga tuh. Cuman anaknya jadi masalah nih. Ini permintaan orang tua tu nyo Pak, nyo orang gaib ko nyo sensitif. Nyo takut membebani anaknya Pak. Nyo nampak anaknya sibuk, nyo dak ingin membebani nyo. Padahal dia pada masa itu ingin anaknya berbakti Pak. Ya. Alatan di panti jompo. Ya. Oh, Masya Allah tuh Pak. Ya. Kecuali, ini kecualinya Pak, memang Bapak Ibu tidak ada anak laki-laki, semua anak perempuan. Boleh Bapak Ibu di panti jompo. Kalau anak perempuan saja semua Pak. Karena anak perempuan dia wajib mengurus suaminya. Itu boleh. Karena anak perempuan tidak dituntut bakti pada ibu bapaknya. Tapi kalau dia ada anak laki-laki itu bergolong-golong ke neraka Pak. Karena anak laki-laki itu kan milik ayah ibunya tadi. Sekarang dia tidak mau melakukan tugasnya. Ya. Itu kenapa beda Pak, bakti Nabi Yahya kepada ayah ibunya barran tadi. Bakti Nabi Isa pada ibunya barran tadi. Tapi bakti kita pada ibu bapak kita ihsan, bukan barran. Itulah kenapa Bu saya katakan ini perintah yang sangat berat, dan tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan perintah ini. Saya yakin 100%. Beruntung ada jalan doa tadi yang disebutkan dalam hadis Bukhari tadi. Jalannya kita berbuat ihsan, tidak selalu dengan mengganti kebaikan mereka dengan apa yang kita terima, tapi mendoakan mereka setiap saat, karena surga mereka diangkat ke surga paling tinggi hingga mereka malu kelak di akhirat kepada Allah. Untuk anak perempuan tidak ada lagi Bu. Kalau sudah diserahkan ke suaminya, dia tidak ada lagi kewajiban berbakti. Kalau ditagan suaminya, betul. Kalau suaminya menagan, jangan calik-calik seorang gaib lendak acaknya. Andai begitu, memang begitu aturan agama. Karena istri milik suami. Itu makanya cari suami itu yang saleh. Sehingga paham bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, begitu pula dia memperlakukan mertuanya.
Andai ketemu suami yang mohon maaf agamanya kurang, lalu dia tagahan istri itu menjenguk orang tuanya, memang ibu tidak boleh berangkat. Jadi maksiat justru. Tidak bakti dia pak, tidak pahala. Tapi justru kalau dia patuh pada suaminya, itulah surga ibu bapaknya. Makanya sahabat tuh ya melarang istrinya keluar rumah sampai saya pulang. Mati bapaknya tidak ditengok sama anaknya tuh. Karena suaminya melarang. Lapor ke Nabi, itu perempuan bagaimana ya Rasulullah? Bapaknya mati pun tidak dia tengok, katanya suaminya melarang. Apa kata Nabi? Bapaknya, ibunya masuk surga karena punya anak patuh pada suaminya. Tapi Ustaz, Hah? anak perempuan sama ibunya lebih berat daripada anak perempuan dia tinggal beberapa anak laki-lakinya. Pada umumnya, Yaitu kalau lagi musawah. sayang anak perempuan dengan anak laki-laki agak berat juga perempuan pada orang tuanya. Ya itu kan karena kebiasaan saja pak. Kalau soal hukum tidak begitu. Bapak ibu kalau sudah tua tinggalnya sama anak laki-laki. Karena anak laki-laki dia kepala di rumahnya, dia kepala rumah tangga. Dia menentukan segalanya di rumah itu. Nafkah ibu, nafkah bapak, nafkah istri, nafkah anak di tangan dia semua. Tapi kalau istri, kalau anak perempuan kita, dia ditanggung suaminya pak. Pokoknya sifat-sifat pintu di suaminya kok mengawal rumah itu pak. Padi hati anak. Ya. Tapi kalau anak laki-laki pak, kok sempat berang-berangnya kapak, ya kapaknya, kamaknya bisa istrinya kok nyo serengi. Kau dicampak kok kalau itu takutnya pak. Nah. Tapi kalau anak perempuan kan tidak bisa pak, dia di bawah kendali suaminya. Itu kenapa ibu bapak tinggalnya sama anak laki-laki bukan sama anak perempuan. Karena laki-laki dia kepala di rumah tangganya, dia berkuasa. Nah, cuman kita ini pak, karena memang tradisi kita anak ibu-ibu bapak ini lebih senang dengan anak perempuannya. Kenapa begitu? Karena anak perempuan itu kan dia mengurus. Karena dia di rumah lebih banyak. Anak laki-laki dia pagi-pagi pulang malam. Nah, itu salah satu membuat kita nyaman. Tapi secara hukum, secara agama, ibu-ibu ini sama anak laki-laki. Jangan membebani anak perempuan, Pak. Tidak boleh itu, Pak. Bapak harus datang, karena yang milik bapak anak laki-laki, anak perempuan milik suaminya. Kecuali suami anak bapak itu panggil, Pak, Bu, disiko salah, Pak. Suami yang bilang begitu, Pak. Tak apa. Tapi jangan Pak tiba ke rumah anak tu, dah tu Pak diam di situ, tak boleh. Karena anak milik apa anak laki-laki. Itu dalam agama begitu, Pak. Ya. Tak ada anak laki-laki ya tu balik. Oh yo salah le. Makanya ibu-ibu yang tak punya anak laki-laki boleh di panti jompo dan tak berdosa anak perempuannya. Tak. Anak laki-lakinya yang berdosa. Karena dia dibebankan itu. Kata Nabi, ada laki-laki bertanya, "Ini darahib, ini dananir, ya Rasulullah. Saya ni punya uang banyak nih. Untuk siapa? Ibda biman ta'ul. Pertama istrimu, anakmu. Lalu siapa? Ummuk. Lalu siapa? Abuk. Lalu siapa? Ukhtuk. Ibumu, bapakmu, saudaramu. Berarti yang berhak menanggung hidup ayah ibu siapa? Anak laki-laki, tidak anak perempuan. Karena dia yang cari nafkah tuh. Dia yang menentukan segalanya. Maka itu milik bapak tuh, anak laki-laki. Makanya orang Arab dulu banyak mengubur anak perusi kalau layi itu. Ya Pak. Banyak yang menguburkan karena anak laki-laki ini berharga. Gitu. Tapi ibu-ibu yang punya anak perusi jangan berkecil hati pula. Ada hadis Nabi, hadis Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Siapa yang punya 2 orang anak perempuan, lalu dia didik dengan baik, maka mati bapak ibunya itu pasti masuk surga. Kalau dia punya anak perempuan 2 orang, pasti masuk surga, kata Nabi. Kalau ciek bah Nabi, oh walaupun ciek, cik Nabi. Jadi beruntunglah bapak ibu punya anak perempuan. Karena pintu surga dibuka Allah langsung. Apalagi kok 5, kok 6, oh lah sado pintu surga dah buka tu. Sedangkan 2 aja lah pasti, apalagi sampai 5, 6. Karena ada apa-apa kok Pak, lai anak perusi Pak, kecewanya Pak. Lai seorang ni perusi berangnya Pak. Lai 3 perusi takana mengganti uang rumah le Pak. Mungkin kok diganti yang mak le kau. Ha?
Itu harus itu milik ibu laki-laki, tidak anak perempuan. Nah itu. Nah itulah kenapa rahasianya ihsan. Bapak ibu tidak akan mampu berbakti seperti perintah Allah. Saya pun tidak akan mampu berbakti seperti perintah Allah. Kalau barran kita bisa, tapi ihsan tidak bisa. Melebihi apa yang mereka perbuat untuk kita itu mustahil. Tapi itulah perintah Allah. Makanya kita berdoa saja, ya Allah, aku tidak mampu, ihsanlah ya Allah. Maka ampuni saja mereka, kasih rahmat mereka, itulah ihsan saya. Pertama, Nabi Isa dia tidak punya ayah. Maka baktinya separuh saja untuk ibu. Yang kedua, Nabi Isa usia 25 tahun sudah diangkat ke langit. Maka baktinya sebentar. Nabi Yahya, bapak ibu sudah tua, umur 90 tahun baru ibunya melahirkan anak. Berarti Nabi Yahya dan bapak ibunya hanya sebentar bersama di dunia ini. Makanya barran. Kalau kita ihsan Pak, dari layi sampai gaek gitu. Ihsan. Itu rahasianya kenapa Nabi Isa dan Nabi Yahya itu barran tidak ihsan. Ini baru 1, 2, 3, 4 kata baru PB aku banyak ke bawah leko ha. Cerita PB soalan nak. Insyaallah kita sambunglah pertemuan berikutnya Pak. Ya, belum selesai surat Al-Ahqaf ni ya. Baru sampai kata ihsan. Baiklah ya. Kita cukup dulu sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.